sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di kajian rutin kita hari ini yang Selasa siang pada sholat zuhur berjamaah, dan ini adalah awal tahun Islam. Kemudian kalau kita hitung tahun Masehi, ini adalah akhir tahun Masehi yang merupakan permulaan ataupun hal yang baik bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk rencana-rencana kita ke depan, untuk perbaikan-perbaikan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita hari ini dengan judul Awas Jangan Munafik, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Syahroni Mardani LC, Ustadz kita, dan beliau telah hadir. Mari kita bersama membuka kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya harapkan kepada bapak-bapak yang masih berada di depan, di belakang, supaya agak maju ke depan biar nggak nyampur sama ibu-ibu nanti, atau teman-teman kita yang lain yang bakal hadir. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan sekalian rahimakumullah, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan taklim di siang hari ini di Gedung Menara Prima. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam kajian sirah, kajian sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita buatkan menjadi paket Qasasun Minas Sunnah. Kita buat menjadi kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kisah-kisah ini bersumber dari beberapa hadis yang sahih insyaallah. Pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu penyakit yang kerap kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai pribadi, individu, masyarakat, sebuah komunitas, ya. Dan ini kira-kira sebagai refleksi, sebagai evaluasi akhir tahun, atau juga harapan-harapan di tahun depan. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang lebih baik lagi. Kalau mungkin pada 2 pekan yang lalu, bagi rekan-rekan yang hadir di pengajian di Gedung Geraha, ya, di Geraha XL, saya menyampaikan mengenai refleksi akhir tahun mengenai sikap beragama kita, yaitu mengenai sikap jangan terlalu memaksakan diri. Itu juga sebuah sebuah refleksi, sebuah evaluasi. Dan pada siang hari ini adalah kita mengevaluasi hal yang lain lagi, yaitu mengenai sifat nifaq. Untuk mengawali pertemuan ini di fotokopian kita akan sama-sama baca Quran nih, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat berapa tuh? Sampai ayat 16 ya. Kita baca sama-sama nih. Mudah-mudahan yang hari ini belum sempat baca Quran jadi baca Quran. Kadang-kadang kita sibuk banget, saking sibuknya nggak sempat baca Quran. Facebook 2 jam gitu bisa ya. Kita buka email bisa 1 jam. Kita baca Quran kadang nggak sempat. Bukan kita, saya deh. Mudah-mudahan bagi yang belum sempat hari ini baca Quran, mungkin biar baca Quran, yang udah baca jadi nambah bacaannya. Kita awali sama-sama dengan ta'awuz dan basmalah, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 16 di fotokopian halaman yang kedua. Gede-gede ya tulisannya. Kelihatan tuh, udah hafal lagi. Wa minan nas itu. Iya, wa minan nas. Alhamdulillah hafal kan? Alhamdulillah hafal ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita mendengar tilawah Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 16. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat melalui bacaan Al-Quran tadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin rahimakumullah. Kisah yang akan kita lihat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Disampaikan oleh sahabat An Abi Rib'i Hanzalah ibn Rubai. Di halaman pertama, sahabatnya bernama Abu Rib'i. Abu Rib'i kunyahnya, aslinya namanya Hanzalah ibn Rubai al-Usaidi al-Katib, ahadu kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Abu Rubai ini? Di halaman pertama yang paling bawah ada keterangan perawi hadis ini namanya Hanzalah bin Rubai atau bin Rabi al-Katib. Nama gelarnya atau terkenal dengan nama Hanzalah al-Katib. Ini bukan Hanzalah yang sering kita dengar kisahnya yang punya gelar Hanzalah Rasulul Malaika. Ada sahabat namanya Hanzalah yang ketika meninggal dimandikan oleh malaikat. Ini Hanzalah yang lain. Kalau Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, kisahnya ada sahabat Nabi yang namanya Hanzalah. Dia nikah hari ini. Begitu malam pertama, malam pengantin,
berhubungan sama istrinya, belum sempat subuh datang dipanggil sama Nabi, panggilan jihad. Kira-kira ada SMS gitu, ya kan? Suruh berangkat berjihad. Belum sempat mandi wajib dia berangkat dan dia meninggal dunia mati syahid. Begitu sahabat menemukan, bagaimana nih Hanzalah ya Rasulullah, dia belum sempat mandi. Kata Nabi, innahu yaghsiluhul malaikah. Ini Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Jadi gelarnya Hanzalah ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Ini Hanzalah yang lain nih. Yang kita baca ini perawi hadis yang kita baca namanya Hanzalah al-Katib. Al-Katib kataba yang tubuh menulis. Al-Katib artinya orang yang menulis. Dia juru tulis Nabi, sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang penulis wahyu. Namanya kunyahnya Abu Ribai Hanzalah bin Ar-Rubai atau Hanzalah Ar-Rabi Al-Usaidi, salah seorang penulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Aku lagi jalan ketemu dengan Abu Bakar. Faqala, Abu Bakar bertanya kepadaku, kaifa anta ya Hanzalah? Wahai Hanzalah, gimana kabarmu? Qultu nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah munafik sekarang. Kaifa anta ya Hanzalah? Ini bertanya masa kaifa anta, kaifa bagaimana kabar iman kamu Hanzalah? Kalau kita kan jarang-jarang nanya begini. Kita kan nanya gimana bisnis? Februari dapat bonus nih, amin. Buat apa nih umrah mudah-mudahan nih, amin. Kita umrah bareng dah. Jadi kalau ketemu jarang kita nanyain gimana kabar keimanan, gimana kabar, gimana baca Quran kamu nih, gimana anak-anak udah hatam belum baca Quran ini, gimana dan seterusnya. Kita lebih kepada masalah boleh saja ya. Kemudian kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana Hanzalah kabarnya? Qultu nafaqa Hanzalah. Aku munafik wahai Abu Bakar. Qala, Abu Bakar kaget. Subhanallah. Kata Abu Bakar, subhanallah. Ini seorang muslim ya, muslim kaget begitu tuh. Subhanallah, ma taqulu? Kau bilang apaan Hanzalah? Kalau kita akan kaget nih. Buset deh. Begitu kata gitu ya, enggak beriman tuh. Punya subhanallah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ma taqulu? Kau bilang apaan Hanzalah? Qultu, aku jawab kata Hanzalah, naqulu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Hai Abu Bakar, kami kalau lagi dekat Abu Bakar, dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita surga neraka, kelihatan surga, kelihatan neraka. Kelihatan tuh, bayangannya kelihatan. Jelas. Takut masuk neraka dan ingin banget masuk surga ya. Cuman belum lama dengar mengenai kan Rasul dalam sebuah hadis berkata, kata Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang cenderung kita sukai, dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang terbalik ya. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang cenderung kurang kita sukai, atau neraka dikelilingi hal-hal yang kita suka. Jadi huffatin naru bisyahawat. Neraka dipenuhi hal-hal yang penuh dengan syahwat, cocok sama kita, mengenakkan. Jadi katanya ketika diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka, ketika diperlihatkan nikmatnya surga, beliau berkata, pasti umatku semua masuk surga, orang enak banget surga. Namun begitu diperlihatkan penghalang menuju surga, beliau berkata, kayaknya banyak juga yang gak nyampe nih. Maka beliau berkata, huffatil jannatu bil makarih. Surga dipenuhi dengan hal-hal yang kurang kita suka. Begitu diperlihatkan dahsyatnya neraka, gitu ya, dahsyatnya neraka, beliau berkata, oh kayaknya umatku nggak ada yang masuk neraka nih. Ngeri banget gambarannya kan. Dalam sebuah hadis beliau katakan, inna ahwana ahlun nari adzaban yaumil qiyamah. Siksaan yang paling ringan hari kiamat adalah seorang ditaruh bara api di kakinya, saking panasnya mendidih kepalanya. Itu siksaan yang, dan kata Nabi, fa innahu, itu yang paling ringan tuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kayaknya umatku nggak ada yang neraka dah. Serem banget. Begitu diperlihatkan godaan-godaan menuju neraka, kata beliau, banyak juga yang nyampe kayaknya. Kalian di sini nggak ada kayaknya deh. Amin. Kayaknya ada juga yang nyampe neraka. Maka beliau katakan, surga dikelilingi hal-hal yang kurang kita sukai, neraka dikelilingi hal-hal yang cenderung
kita demen, kita suka. Kita kembali ke hadisnya. Kata Hanzalah, kalau bersama Nabi diceritakan surga neraka, kami melihat surga dan neraka ka'anna ra'ya ainin. Ra'ya ainin kayak di depan mata artinya. Ini juga salah satu kehebatan Rasul ya, kalau di kehebatan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menceritakan surga neraka kayak berasa tuh, saking beliau seorang orator ya, berasa tuh. Kayak kita nonton TV. Ada Pak siapa tuh yang manyus tuh? Pak Bondan ya. Jadi kalau cerita makanan ngiler kita nontonnya. Kita dengar doang atau ngiler apalagi kita makan. Lo belum tentu enak makanan itu. Saking hebat dia mendeskripsikan itu ya. Makanan tuh. Yang pedasnya nih besar pemirsa. Gitu udah ngos-ngosan yang ngiler. Nah ini kata Hanzalah demikian. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, kalau kita keluar dari Nabi berpisah, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Banyak yang kita lupa. Kita ketemu anak, ketemu istri, pekerjaan, bisnis dan segala macam, banyak hal yang kita lupa. Surga neraka yang tadi kebayang jelas kelupaan. Kata Abu Bakar, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Ya Hanzalah, kalau itu sama dong. Aku juga sama dengan yang kau ceritakan. Mungkin jawaban kita semua juga sama. Kalau yang ngaji kan perasaan pengen infak aja begitu. Cuma saya nggak ada duit gitu kan. Tapi kalau begitu udah pulang udah lupa lagi begitu. Kita kalau lagi di masjid, kalau lagi sadar, lagi benar gitu kan, selalu berbuat baik ya. Lagi benar. Tapi kalau lagi mabok ya, kalau setan lagi datang, orang kalau lagi benar belum azan udah sembahyang. Belum azan udah sembahyang. Tapi kalau lagi lupa ya, udah azan, udah qomat, udah setengah 2, udah jam 2 belum sembahyang johar kadang-kadang. Gitu. Kalau lagi khawatir, kita takut gitu ya. Ngeri banget deh. Terus nonton 2012 harus sembahyang rajin nonton film kiamat. Minggu depan film yang lain lupa lagi deh. Nah ini hadisnya panjang, saya bagi dua. Kemudian fantolaqat ana wa Abu Bakrin, kata Hanzalah, maka aku bersama Abu Bakar pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata kepada Nabi, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Wa ma dzaka?" Mengapa demikian? Qultu, aku berkata, kata Hanzalah, nakunu indaka tudzakkiruna binnar. Kalau sedang bersama engkau ya Rasul, diceritakan surga neraka ka'anna ra'yal aini, seolah-olah nampak depan mata. Fa idza kharajna min indika, kalau keluar dari sisi engkau, afasnal azwaj wal aulad, ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu keluarga, wa dha'at, ngurusin bisnis segala macam. Nasina katsiran, banyak yang kami lupa. Artinya surga neraka enggak kebayang lagi tuh. Ini sahabat takut banget hadirin dengan kemunafikan. Jangan-jangan mereka munafik begitu. Apalagi di zaman Nabi, fenomena kemunafikan mulai muncul ketika ba'dal hijrah. Karena kalau qoblal hijrah, sebelum hijrah, istilahnya nggak ada orang munafik dalam sejarah itu. Karena untuk Islam diseksa. Untuk jadi muslim itu berhadapan dengan apa namanya? Dengan intimidasi. Setelah hijrah, sudah jadi darul Islam, sudah aman, Islam jadi tren. Islam jadi tren di mana-mana begitu. Malahan kalau nggak Islam nggak laku. Kalau mau bikin film, yang laku bikin film Islam. Bikin sinetron, yang laris bikin sinetron Islam. Yang tuyul-tuyul nggak laku sekarang. Nah gitu. Karena lagi tren. Kalau jualan baju, yang bagus jualan baju muslim. Busana muslimah, emang lagi tren begitu kan? Nah ada orang yang begitu. Maka ketika Nabi hijrah, beliau katakan, betul-betul, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunia, karena wanita, karena pasangan hidup, maka dia mendapatkan yang dia niatkan. Artinya masing-masing orang tergantung. Sekarang kan Islam jadi tren nih, tren. Di Indonesia lagi tren luar biasa Islam. Pengajian di mana-mana sekarang, ya kan? Yang subuh, yang duha, yang zuhur, pada asar, menjelang maghrib, yang jam habis isya, jam 9, jam 2 ada pengajian Habib. Ada jam 2 pengajian. Ya, luar biasa tuh. Pengajian yang live, yang begini kan, yang apa namanya, on air, yang off air. Ini segala macam pengajian kan di mana-mana. Luar biasa tuh. Di tren ya. Terus sekarang ketika lewat SMS, lewat email pengajian, Facebook segala macam pengajian di mana-mana tuh sekarang pengajian. Luar biasa, baik yang sesat maupun yang benar ya. Artinya pengajian luar biasa Islam. Maka di kota Madinah waktu itu mulai muncul fenomena kemunafikan.
Karena jadi tren. Ada yang pengen selamat, ada yang nyari keuntungan dunia, ada yang jadi Islam jadi tren tuh. Maka para sahabat khawatir jadi munafik gitu. Maka begitu ketemu Nabi, bagaimana kabar engkau? Nafaqo Hanzalah, aku munafik ya Rasulullah. Nah, apa yang beliau katakan? Kalau mungkin kita ngerasa seperti yang dirasakan oleh Hanzalah. Apakah kita munafik? Ya, apakah kita munafik? Ya? Kadang-kadang begini naik, kadang-kadang turun gitu ya, dan seterusnya. Kayak layangan kalau benang tali kamanya bagus, tali kama tau sih. Itu mantap tuh kalau tali kamanya miring singit tuh. Ya, karena miring kiri, miring kanan gitu ya. Kita kan tergantung, kadang-kadang tali kama kita lurus ya, kadang-kadang miring gitu. Ketemu teman lama ya. Rusak lagi. Kembali hadis ini. Apa kata jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Ini baris keempat dari atas tuh. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wahai Hanzalah dan Abu Bakar, allau tadumuna ala ma taquluna indi wa fi dzikri, seandainya kondisi kamu seperti terus-terusan sebagaimana engkau saat bersama aku, terus-terusan baik sebagaimana engkau sedang berzikir, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya Hanzalah sa'atan thalatha marrat. Wahai Hanzalah, ya Abu Bakar, seandainya kondisi engkau bagus terus, tinggi terus, on terus ya, sebagaimana engkau ketika bersama aku saat engkau sedang berzikir, malaikat pasti akan turun menemui engkau, salaman sama kamu ya kan, di tempat tidur kamu, di jalanan kamu. Tapi ya Hanzalah, wahai Abu Bakar, sesaat, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Salah samarot, Nabi ngulang 3 kali saat, dan maksudnya kadang-kadang keimanan kita naik, kadang turun, itu bukan munafik tuh. Al imanu yazidu wa yanqus, iman kadang turun naik. Munafik bukan itu, bukan. Munafik bukan begitu ya. Itu sih namanya ada setiap masa semangat ada masa futurnya. Barang siapa yang masa futurnya ternyata dalam sunnah. Gua orang kalau lagi rajin nih, 5 waktu dikerjain, lagi naik nih duha, qiyamul lail, rajin tuh. Tapi kalau lagi turun, yang sunnah nggak dikerjain, yang wajib masih yang wajib. Tapi kalau sampai yang wajib juga kagak itu musuh tuh. Baru tuh penyakit itu. Penyakit. Ada orang kalau lagi bener banget, wis ya kan, luar biasa. Grafik itu. Orang kalau baru pulang haji tuh kan. Maghrib jam 6, jam 5 masjid. Pokoknya Pak Haji mau ke masjid. Pegang tasbih nih, subhanallah. Orang kalau baru pulang haji tuh luar biasa, masih anget banget tuh. Kan karena kondisi keimanan lagi on-onnya tuh. Habis ngeliat Ka'bah, ya kan, ngeliat Ka'bah kan gitu, orang lagi luar biasa tuh. Ya. Nah mungkin pas pulang ke rumah mulai gitu ya, gitu segala macam turun. Tapi kalaupun lagi turun, paling enggak ya ada batas, ada ambang apa tuh minimal yang wajib dikerjain. Lagi semangat dia naik ya, dan seterusnya. Nah ini hadirin rahimakumullah, sahabat takut banget dengan, mohon maaf nih yang di tengah boleh minggir biar muat yang baru datang. Mohon maaf, jazakumullah khair. Sini, Pak. Nah ini hadis saya muat sebagai satu cerita bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sangat khawatir, jangan sampai mereka khawatir masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik ya. Nah hadirin rahimakumullah, dalam ini saya rujuk dari kitab Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam buku beliau Aqobat ala Tariq dakwah, rintangan di jalan dakwah. Beliau berbicara di antara rintangan adalah rintangan an-nifaq. Beliau katakan an-nifaqu, nifaq ada 2 macam. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Jadi dia munafik, keyakinannya munafik. Yang kedua nifaq amali. Seorang muslim ya'malu bi'amalil munafiqin. Dia muslim tapi mengamalkan amalan orang munafik, bercirikan ciri orang munafik. I'tiqadnya masih muslim tapi lagunya kayak orang munafik tingkahnya. Nah kalau yang pertama i'tiqadnya emang munafik, dia pora-pora doang gitu. Saya baca nih, bismillahirrahmanirrahim. Nifaq i'tiqadi adalah seorang menampakkan keislaman, dia yuzhirul Islam, mengizharkan Islam ya. Ada zohir, ada batin ya. Zohir artinya nampak, kalau kita baca tajwid ada bab izhar. Izhar artinya nampak kan? Nampak. Kalau nun mati atau mim ketemu tanwin ketemu ha, izhar, jelas ya.
Tidak samar-samar. Jadi mengizharkan, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Jadi dia kafir aslinya, cuma kafir diumpetin, yang ditonjolkan keislaman. Contohnya di Indonesia kita baca di buku sejarah Senduk Khordonnya ya. Atau di zaman Nabi ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau orang-orang yang di Indonesia meskipun muslim oleh MUI difatwakan dia difatwakan sesat. MUI pernah mengeluarkan tentang haramnya sekulerisme, tentang haramnya liberalisme, tentang haramnya kan ada kan fatwa tahun 2006 kalau salah itu. Bahwa menurut MUI faham itu merupakan faham yang sesat ya. Dan pelakunya adalah kafir. Karena mereka memiliki sifat-sifat berikut ini nih. Sifat-sifat ya. Selanjutnya, nah ini dia mengizharkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Selanjutnya dia berperan dalam memerangi akidah Islam, menyerang kaum muslimin setiap ada kesempatan tanpa kenal belas kasihan. Dia hatinya kafir tuh, cuma yang ditampakkan Islam. Allah gambarkan dalam firman yang kita baca sama-sama tadi di pembukaan. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Nifaq i'tiqadi sama dengan kafir. Mana dalilnya? Ayat ini nih. Kata Allah, wa ma hum bimu'min, mereka tidak beriman. Emang kerjaannya musuhin Islam. Cuman pora-pora Islam, mereka tidak Islam. Ya hatinya ini enggak Islam, dia pura-pura doangan. Ciri mereka yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah, menipu orang yang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka padahal mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang yang beriman, mereka menipu diri mereka sendiri. Karena yang rugi dia sendiri nanti di akhirat. Kata Allah lagi, fi qulubihim maradun. Itu orang sakit hatinya. Di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan itu penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan siksa yang keras lantaran kedustaan mereka. Sifat mereka lagi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan jangan ngerusak bumi, jawaban mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jawaban mereka, innama nahnu muslihun. Oh, kami enggak merusak, kami malah jadi gembar-gembornya memakmurkan bumi, padahal merusak mereka. Gembar-gembornya kalau di TV, di koran tuh apa namanya, menjaga keselamatan bumi gitu kan, apa namanya, KTT perubahan iklim. Padahal yang mereka lakukan negara-negara maju itu yang merusak bumi sebenarnya. Mereka tuh merusak sebenarnya itu. Dengan kemajuan teknologi yang mereka miliki itu merusak bumi. Kadang artis di TV tampil tuh kan, global warming dan susah ngomong dah ya. Nyakwangnya waktu rusak ozon itu nyakwangnya itu kebanyakan ya. Atau mungkin AC yang digunakan dan susah begitu kan. Atau gaya hidup mereka tuh itu yang merusak bumi sebenarnya. Orang kampung yang nggak ngerti global warming malahan nggak merusak bumi. Tersambung. Jadi kalau disampaikan jangan ngerusak, mereka oh kami ini muslihun, kami ini mengislam, reformasi, padahal merusak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka lah perusak, kata Allah, mereka nggak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka nih orang munafik, berimanlah kamu, percaya sama Quran, percaya sama aturan Islam, sebagaimana orang-orang yang muslim itu beriman. Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Emang kami bisa gampang saja beriman sebagaimana orang bodoh itu? Mereka sih orang bodoh. Beriman gampang. Kami sih cerdas nih. Kita pikirin dulu di Quran benar apa enggak? Ya kan? Kalau di Quran benar kita terima. Begitu tuh. Jadi anu'minu kama amanas sufaha. Emang kita orang bodoh? Main percaya aja. Kayak orang-orang bodoh itu berpercaya. Kalau kami kritis. Kami kritis. Masya Allah. Ya kan, kita periksa dulu di Quran, benar apa enggak? Kalau benar, ya kan, jalanin. Kalau enggak gitu. Jadi prinsipnya itu kita nggak percaya dulu. Setelah kita teliti kalau benar, baru kita percaya. Begitu tuh, sok jago, sok pinter ya. Kata Allah, ala innahum humus sufa. Mereka lah orang yang safi, orang yang sufa, orang yang bodoh sebenarnya. Tapi kata Allah, walakin la ya'lamun. Tapi mereka nggak sadar, nggak tahu. Allah sambung lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Demikian orang sekuler kita ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang yang beriman, mereka ucapannya amanna. Oh, kami beriman sama kalian. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau gabung dengan setan-setan mereka, Allah gambarkan setan-setan mereka nih. Wa idza khalau ila syayatinihim, bertemu dengan tokoh-tokoh mereka, Allah gambarkannya setan-setan mereka tuh. Apa jawaban mereka? Inna ma'akum innama nahnu
mustahzi'un. Kami dengan orang Islam cuma pura-pura doang, istihza, main-main, mengolok-olok. Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang memperolok mereka sebenarnya, bukan mereka yang ledekin kita. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka tersesat dalam kesesatan mereka. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi sekali-kali tidak beruntunglah mereka menukar kesesatan dengan hidayah, dan sekali-kali mereka bisnisnya tidak akan untung dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini munafik al-i'tiqadi. Jadi jadi munafik akidahnya enggak Islam, dia menampakkan keislaman. Karena mereka jahatnya luar biasa. Kalau orang kafir mendingan, bukan mendingan maksudnya jelas. Maka di neraka nanti orang munafik paling bawah. Allah firmankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasiran. An-Nisa 145. Ini kata Allah, setiap orang munafik i'tiqadi. Ini munafik i'tiqadi, i'tiqadi munafik. Jadi luarnya doang Islam, hatinya enggak Islam. Itu fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka paling bawah, dan mereka tidak ada yang nolong, enggak ada yang nolongin mereka. Kan neraka bertingkat-tingkat ya, ada jannah, ada naru jahannam, ada apa tuh, ada neraka hutomah, ada rawail, ada sakor, ada banyak neraka ya, nama-namanya tuh. Yang paling bawah neraka jahannam. Orang munafik dikerakin neraka. Nah, ini yang pertama. Hadirin, mungkin insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita, jarang lah yang begini deh. Insya Allah keyakinan kita Muslim, hati kita Islam nih. Nah, maka yang kedua ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi menghapuskan keimanan, nifak i'tiqadi tidak beriman, maka Snu Khordanya tidak beriman, maka Abdullah bin Ubay bin Salul tidak beriman, maka orang-orang yang di Indonesia MUI mengeluarkan Ahmadiyah, menurut masyhur ulama sesat, meskipun mereka nggak mau beriman. Selama akidah mereka demikian, dia kan mengizharkan Islam, tapi hatinya. Bahkan Ahmadiyah itu kan dia dibentuk oleh penjajah gitu ya, untuk merusak Islam dan seterusnya. Banyak orang sesat kan di Indonesia itu. Mereka itu wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman gitu. Nah, yang kedua, yang mudah-mudahan juga Allah jaga kita nih dari yang kedua nih, walaupun kita kadang-kadang tanpa terasa masuk juga nih. Nifak amali tidak menghapuskan keimanan, namun karena lemahnya iman dan keringnya ruhani, seorang muslim kadang-kadang melakukan amalan orang munafik, berakhlak sebagaimana akhlaknya dan tabiat orang munafik. Nifak amali, hadirin rahimakumullah, banyak bentuknya, banyak modelnya, banyak ragamnya. Ada yang diantaranya orang tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat lantaran malu sama orang. Kalau sendirian berani, tapi kalau ada orang jaim, pura-pura, ya kan? Gak enak mau orang malu, ya kan? Masa ustadz ngeliat gituan, kan begitu ya, ada orang, ya kan gitu. Tapi kalau nggak ada orang berani, gitu. Ada orang yang di kampungnya alim banget begini, pas keluar kota segala macam berubah dah tuh, ya kan? Lain penampilannya. Kita nggak kenalin sampai. Ngapain ustadz di tempat-tempat gitu? Enggak, mau ceramah. Ceramah di mana? Di Batu Pijat yang ketemu ya. Mau ngapain ustadz? Ya mau ceramah nih. Gitu. Dan ini nifak amali, ada orang yang tidak berbuat dosa karena takut sama manusia, malunya sama orang, sembunyi dari manusia. Allah firmankan nih. Ini ayat luar biasa ya. Kemarin nih, mungkin saya doang kan yang menghubung-hubungkan. Kita dengar dari kasus Bang Senturi lagi ramai nih kan ya. Katanya awalnya ada rapat jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Kan gitu ya, KSSK tuh ya. Antara Gubernur BI dan Susada ya, yang memutuskan keputusan yang akhirnya jadi heboh sekarang tuh. Ya kan? Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ini terjemahan luar biasa nih. Ini bukan saya yang nyocok-nyocok ini, mereka ini kata Allah, yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi tidak bersembunyi dari Allah, yaitu wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul,
pada malam hari mereka menetapkan rahasia omongan yang Allah tidak ridhoi. Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Kejahatan umumnya terjadi pada malam hari. Maka kita bertawuz, qul a'udzu birabbil falaq kan. Aku berlindung pada waktu al-falaq, waktu subuh tuh. Kalau kita nonton TV kan makin malam makin hot kan gitu ya. Mungkin kalau jam 7 sih biasa dah. Tapi kalau udah makin malam, jam 10, jam 11, jam 1 makin hot tuh. Begitu hadirin? Betul. Sekali. Mungkin yang punya parabola, yang punya segala macam tuh, yang TV langganan hot-hotnya kapan? Makin malam makin hot kan gitu ya. Kalau jam 12 siang nggak ada yang hot, udaranya hot, tontonannya nggak hot. Bencong keluar malam-malam. Mungkin kalau jam 1 belum banyak, jam 12 mulai keluar. Jam 1 malam, jam 2 makin, nah begitu tuh. Diskotik sih kalau jam 11 malam masih biasa deh. Jam 12 udah mulai dah tuh. Jam 1 masih pakai baju dah. Jam 2 buka dikit. Coba jangan terusin deh. Pokoknya makin malam makin hot tuh. Umumnya kejahatan malam hari, betul nggak Dir? Yang bencong, yang setengah bencong, yang beneran itu malam hari tuh. Tontonan hiburan umumnya malam hari. Ini kan artinya perbuatan dosa banyak kan malam hari. Maka kita suruh tidur malam-malam. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asyan. Malam buat istirahat. Jam 10 tidur dah. Kalau jam 10 tidur bisa bangun jam 3 setengah 4 bisa qiyamul lail. Tapi kalau tidur jam 1 bangun jam berapa ya? Ya kalau bisa, kalau nggak ada urusan makin cepat, lebih baik. Kalau tidur ya. Jadi kalau udah nggak ada urusan, mendingan jam 10 tidur dah, ya kan? Jadi kita kembali, ini orang munafik cirinya kadang-kadang mereka tidak bersembunyi dari Allah, namun bersembunyi dari manusia. Ketika pada malam hari, ini kadang saya begitu baca berita rapat jam 1 malam, jam 4 subuh ngapain tuh? Apakah kalau siang pada sibuk begitu ya? Apa jangan-jangan termasuk yang Allah firmankan ini nih? Ini ayat luar biasa ya. Idz yubayyituna ma la yarda minal qalbata yabitu, tidur malam artinya ada istilah mabit. Ada mabit di Mina, bermalam di Mina. Bata yabitu artinya ya idz yubayyituna, maknanya kalau pada malam hari mereka membicarakan ma la yarda, hal yang Allah tidak ridho minal qaul, daripada omongan-omongan. Kalau siang ketahuan orang, maka sembunyi dari orang. Maka ngomongnya malam, tengah malam, heboh sekarang deh. Ada ungkapan itu bunyinya apa namanya? Mahma tubatin tuzahirhul ayyam. Hal-hal yang sesuatu yang kau batin kan? Apa batin kan? Ada orang istilah ngebatin ya. Sembunyikan, yang kamu batin, yang kamu sembunyikan, tuzahirhul ayyam, lambat laun akan kelihatan, masa akan membongkarnya. Ada kalimat idza aradallahu syai'an hayya asbabahu. Kalau Allah menginginkan sesuatu buat kita, Allah siapkan tuh sebab-sebabnya tuh. Allah kalau mengangkat kita, ada aja caranya. Demikian juga kalau Allah ingin bongkar aib kita, dosa kita, kalau Allah ingin menjatuhkan seseorang, dibikin sebab-sebabnya tuh. Jadi idza aradallahu syai'an hayya asbaba. Orang bisa pergi haji, itu kan matematisnya nggak bisa pergi haji dia. Bisa berangkat. Nah kita yang gaji gede banget nggak berangkat. Nah dia cuma servis payung berangkat haji. Ada orang servis payung tuh di Makassar, saya baca itu, servis payung kerjanya keliling, bisa pergi haji. Dari mana duitnya tuh? Ini servis payung ngumpulin ya. Jangan bingung hadirin ya. Servis payung dikumpulin dikit-dikit berangkat dia tuh. Dan seterusnya. Artinya kalau Allah menghendaki sesuatu, hayya asbabahu, Allah siapkan sebabnya tuh. Allah bikin sebabnya. Ada sebabnya. Muhammad peristiwa hijrah, dia udah rencana matang semingguan rupa kan, begitu mentok dikepung rumahnya ke orang kafir, pemuda Quraisy kan, Allah siapin sebabnya. Ini kan dibikin, mau dibantuin. Yang penting udah usahanya optimal, selebihnya Allah yang bermain. Begitu tuh. Kita udah kerja optimal, maksimal gitu ya. Udah perencanaan matang, ntar kurang-kurang Allah yang. Maka begitu beliau keluar dari rumahnya, beliau baca apa tuh? Wa ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsyaynahum fahum la yusirun. Di depan mereka ada penghalang, di belakang ada penghalang. Rasulullah keluar nggak ada yang lihat. Ada yang mengatakan itu pemuda pada tertidur, ada yang mengatakan melek tapi nggak lihat. Ada nggak orang melek nggak lihat? Ada. Kita kadang sering ngobrol berdua. Orang lewat kita nggak ngeh. Pak tadi ada Pak Anwar nggak ya? Pak Anwar kayaknya nggak ada deh. Lalu Pak Anwar bolak balik. Kan lagi asik ngobrol.
Jadi dia mengatakan Rasulullah keluar itu pemuda ketiduran, ada yang mengatakan melek tapi nggak ada yang lihat. Itu Allah yang bermain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yang paling top, paling canggih makarnya, konspirasinya. Yang penting kita usaha optimal, selebihnya Allah yang nyiapin. Orang bisa dan seterusnya. Kita kembali ke ceritanya nih. Jadi ini orang munafik yang dalam Al-Qur'an, dalam banyak hadis, halaman yang ketiga nih, ada halaman yang ketiga, hadis yang kedua dari atas, dari Thauban radhiyallahu anhu. Hadis dari Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Dari sahabat namanya Thauban, kalau enggak salah Thauban Al-Haris nama lengkapnya. Dia berkata, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, kata Nabi, la u'allimanna aqwaman min ummati, akan aku kabarkan kepada kalian aqwaman, satu kaum dari umatku, dari umat Nabi nih. Ini orang Islam berarti. Umatku nih. Lagunya begini kata Nabi, nih ada umatku yang lagunya berikut ini. Mereka ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tahama. Ada yang pada hari kiamat nanti menghadap Tuhan dengan kebaikan yang bagaikan bukit Tihamah. Di Mekah ada bukit namanya Bukit Tihamah. Baydo, kebaikan pahalanya banyak banget. Kayak gunung putih besar tinggi. Tapi tiba-tiba fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi kemudian Allah robah, Allah hilangkan, musnah. Tiba-tiba musnah pahala kebaikannya bagaikan debu yang berterbangan. Qala Thauban ya Rasulullah, sifhum lana. Sifatilah Rasulullah, siapa sih umat yang demikian itu? Jullahum lana, jelaskan kepada kami siapa mereka. Alla nakuna mithlahu, agar kami tidak seperti mereka. Wa nahlu la na'lam, kami enggak tahu ya Nabi. Qala Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum, mereka adalah ikhwah kalian, ikhwanukum, saudara kalian. Wa min jildatikum, dari jenis kalian juga. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga qiyamul lail juga sama. Malam-malam kadang-kadang sekali-kali bangun malam juga qiyamul lail. Walakinnahum, akan tetapi ini umatku, kata Nabi lagunya, idza khalu bimaharimillahi, idza khallu bimaharimillahi intahakuha, manakala mereka sendirian berhadapan dengan hal-hal yang Allah haramkan, intahakuha, mereka berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala kalau lagi sendirian. Ini saya pikir nih hadis boleh kita gedein, ini fotokopi yang gede, tempel di ruang kerja kita di rumah. Jadi kalau lagi pengen bikin dosa, wah ini saya gua banget kayak ini hadis nih. Gitu ya. Supaya kita sadar hadirin ini. Jadi manakala termasuk ayat yang tadi tuh boleh diperbesar tuh, surat yang tadi tuh, surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa 108 tuh. Yastakhfuna minan nas, supaya kita pas sendirian kadang harus kita akui, saya semua kadang-kadang begitu tuh. Kalau lagi ada anak, ada istri, ada orang, kita nggak enak bikin dosa. Tapi kalau di rumah sendirian, kadang-kadang kita berani tuh. Kita begini, begitu. Kalau mandi joget begitu kan. Kalau di rumah begitu ya. Kadang nggak ada yang ngeliatin. Ya kan? Oh, malaikat nggak ada, Allah ngeliatin. Kata malaikat kalian subhanallah. Lalu sendirian lagunya tengil banget. Ada istrinya, ada anaknya, ada suaminya, alim banget gitu. Pas sendirian. Ini orang wa idza khallu bimaharimillahi intahakuha, kalau lagi sendirian berhadapan dengan yang Allah haramkan, diterjang tuh. Dibuka majalah gitu ya. Ada gambar-gambar yang kurang baik, ada temannya kebet buru-buru dah. Tapi ditandain jam-jamnya, tandain jarinya gitu. 18 tandain. Gitu ya. Ada gambar siapa nih gitu ya? Artis ya. Bajunya kekecilan, waduh. Lihatin gitu ya. Pas udah nggak ada orang, kebet lagi tuh, mana dia tadi? Julia Perez. Wah, gitu. Tahu juga satu baca koran. Manohara gitu ya, kebet. Artinya lagi rame-rame enggak dah. Kalau sendirian, jangan-jangan nahnu minhum. Nah, maksudnya jangan-jangan kita bagian dari mereka begitu. Kata Nabi ini umatku, Nabi cerita umatnya sendiri nih. Kata Nabi, la u'allimanna aqwaman min ummati, umatku. Ada yang lagunya begini nih. Min jinsikum, min jildatikum, innahum ikhwanukum.
teman kalian kata Nabi dari jenis kamu, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dia juga kadang-kadang ngambil sebagian malam qiyamul lail juga, ibadah juga, ahli ibadah. Tapi idzan tahaku, maaf, tapi kalau lagi sendirian berhadapan yang Allah haramkan, maka mereka terjang tuh. Hari kiamat pahalanya banyak, besar. Ka'amsali jibali tihama, kayak bagaikan bukit Tihama. Tapi fayaj'alullahu haba'an manso, hilang gitu tuh. Kayak tangan kita wayang tepung, diginiin, hilang tuh berterbangan, habis, bersih. Nah ini hadir rahimakumullah, refleksi tahun baru deh. Kita harus berubah hadirin. Kapan lagi kita berubah? Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita akan berubah? Masa kita dari dulu gini-gini juga? Harus berubah kita. Udah bosan dah membuat maksiat ya. Lagian udah pernah nyobain, kecuali belum kali. Ada orang diulang lagi. Kalau yang istilahnya begini, kalau yang belum pernah sih kali ya, bukan malaikat ya, kita nauin dah. Orang yang kan di bab zina ada hukuman. Kalau zina muhson, orang yang sudah menikah itu lebih berat. Kalau yang berzina belum menikah itu lebih ringan. Ada gadis sama perjaka dia berzina, hukumannya laki-laki dirajam, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kok agak ringan? Dia belum pernah, masih perjaka, jadi kan masih gadis. Tapi kalau muhson, kalau sudah punya istri, sudah pernah menikah, alias dalam belum pernah nyobain, ya kan? Dia berzina juga, dirajam sampai mati. Kenapa keras banget tuh? Lah udah punya di rumah, ya kan, udah pernah nyobain gitu ya. Lah yang belum pernah nyobain sekali, dia bayang-bayang begitu kan. Ini udah pernah nyobain, maka dirajam sampai mati tuh. Emang berat banget begitu. Dan hadirin ini buat saya, semua kita deh, semua kita nih, mudah-mudahan kita dalam kesendirian kita, sifat asli kita adalah manakala kita sendirian. Kalau pengen tahu siapa kita sebenarnya, manakala kita sendirian. Jadi kalau saya, hadirin sekalian, Bapak-Ibu, siapa sih saya sebenarnya? Manakala kita sendirian, itulah kita. Itulah kita sebenarnya. Manakala kita lagi rame-rame, itu bukan kita. Sekarang misalnya ini bukan saya sebenarnya nih. Ini bukan Bapak yang, mana yang saya sebenarnya? Saya lagi sendirian. Kalau saya sendirian baik, alhamdulillah itulah saya. Kalau kita sendirian kita baik, itulah kita gitu. Manakala kita sendirian suka berani melanggar perintah Tuhan, berbuat maksiat, itulah kita sebenarnya. Karena kita di luar cuma topeng doang kan. Bukalah topeng. Hadis yang terakhir nih, hadirin rahimakumullah ya. Ini juga riwayat Ibnu Majah, juga buat renungan buat kita nih di awal tahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi." Nabi katakan seorang mukmin idza aznaba, jadi orang mukmin kalau dia berbuat dosa, maknanya orang mukmin bikin dosa itu wajar. Hal yang biasa aja bikin dosa hadirin. Orang tergelincir, asal jangan terus asal tobat begitu. Yang nggak wajar udah salah nggak mau ngaku lagi. Ada kita berpendapat ngomong salah, wajar nggak? Wajar, orang banyak setan godain. Kita kadang-kadang nggak pengen bikin dosa, tapi setan hebat banget. Tuh kok di sini lagi kok ya? Kok kita begini lagi? Kita tuh nggak sadar tuh kok di sini lagi adanya nih. Gitu. Kita sadar, astagfirullahaladzim. Kok begini lagi nih? Balik lagi dah. Orang jalan nih, satu belok, nggak sadar. Ya kan namanya gimana kalau gini godaan banyak banget. Iya kan? Nah kata Nabi, innal mu'mina, orang mukmin idza aznaba, kalau dia bikin dosa, kanat nuqtatan sauda fi qalbi, bagaikan ada titik hitam dalam hatinya. Nuqtah, titik artinya. Jadi bahasa Indonesia ya, noktah ya, noktah apa tadi? Iya, titik. Titik ya, noktah ya. Asli bahasa Arab nuqtatan, nuqtah itu artinya titik. Satu maksiat itu titik hitam, nuqtatan, nuqtah, ada nuqtah sauda fi qalbihi, di hatinya. Fa in taba, kalau dia taubat, wa nazaa, dilepaskan, dibuang, wastaghfar, istighfar, soqala qalbuhu. Soqala maknanya kalau sepatu kita kotor gitu ya, kita lap, kita semir, terang lagi tuh, namanya soqala tuh. Terang lagi, baru lagi tuh. Kalau orang kampung bilang mencilak, kan mencilak. Bahasa apa? Sudah kan di kampus satu ya. Terang lagi tuh. Kalau kita punya handphone, kotor kacanya kan, layarnya kita lap ya kan, kinclong lagi tuh, mencilak lagi namanya. Kacamata dipakai kotor kan, dibuka dilap-lap, terang lagi tuh. Itu namanya soqala qalbuhu. Orang kalau taubat dia nazaa. Kalau saya buka baju namanya nazaa namanya. Jadi orang bikin dosa, dia taubat tapi nazaa, dilepasin tuh dosanya. Bukan terus-terusan, bukan. Dia taba wa nazaa wastaghfara, soqala qalbuhu. Hatinya terang lagi. Fa in zada, namun kalau dia tambahin perbuatan maksiatnya,
zadat, maka noktahnya itu nuktatan sauda akan nambah juga, nambah. Kata Allah, kata Nabi, fadzalikar ranul ladzi dzakarahu Allah fil Qur'an fi kitabih. Itulah ar-ran, penutup yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah sebenar, sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Inilah kalimat ar-ran, yang penutup yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau kita punya remote TV, kalau ujungnya itu kotor kan kadang-kadang nggak kena tuh, ya kan, kita gosok-gosok di baju, bersih kan, kena tuh, kena karena bersih kacanya tuh. Atau mungkin ada penghalang, kalau TV kita ada penghalang, kita pakai remote nggak bisa ya, karena ada penghalang. Tapi kita apa itu penghalangnya? Singkirin. Kenapa orang dengar panggilan azan yang nggak sembahyang? Mungkin kupingnya ada ganja kali itu, ya. Ada penghalangnya gitu di otaknya, di ini kan. Ada orang susah banget terima kebaikan. Ada orang nggak bisa nangis. Ustadz kok saya nggak pernah nangis ya? Saya hadir satu pengajian, orang bernangis semuanya dan ceramah. Saya kagak nangis barang dikit. Nah itu qahtul ain namanya, itu keringnya air mata merupakan ciri kerasnya hati. Jadi orang yang jarang nangis, ya, Ustadz kok saya cengeng banget ya? Saya kalau nonton berita Mulyasari gitu kan, kadang nangis kita tuh saking kezoliman begitu ya. Kan kita suka ngeliat air mata gitu ya. Kapan terakhir nangis sendiri? Ada cinta bukan? Terakhir nonton ayat cinta ya. Aku mimpi. Mana yang haji? Arti kalau kita nangis karena takut sama Allah, jangan malu. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ainani la yamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Semua air yang keluar dari badan kita geli, kita jijik. Keluar dari hidung jijik. Keluar dari kuping apalagi. Keluar dari badan keringat kita malas. Keluar dari mulut juga malas. Tapi kalau air mata orang nggak ada yang geli. Jadi kan air mata tuh suci deh tuh. Kita kalau keluar air mata kita gesek-gesek gitu kan, terus salam sama kita nggak ngerasa jijik. Tapi kalau udah begini ngomong, salaman aja oke dah. Atau dia habis begini-gini gitu. Pokoknya yang keluar dari hidung, dari kuping, dari ini semua tuh kita kadang malas, dari mulut ya kan. Tapi kalau dari mata nih mahal, hadirin, mahal. Air mata tuh mahal. Siapa yang bisa nangis karena Allah tuh hebat. Dan nggak cengeng, nggak apa-apa, nggak cengeng. Bahkan termasuk mata yang dijaga daripada api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, baka yabki. Mata yang nangis karena takut kepada Allah. Kadang ada berita di televisi yang kita juga miris gitu ya. Kita sampai walaupun nggak memble gitu, sampai kita gitu ya, itu berarti masih kita masih rohani kita masih ada tuh, masih ibaratnya tuh sokola qalbuhu. Masih jernih hatinya. Tapi orang yang yang tidak tergerak sedikit hatinya melihat hal yang itu bisa rumah sakit itu ya. Dokter Abu Akila ya. Di Rukia ada. Hadirin ini beberapa mudah-mudahan ini refleksi evaluasi tahun baru ya. Kita menjadi muslim yang semakin lebih baik. Amin. Insyaallah. Hal-hal yang mungkin kebiasaan yang kurang baik ya. Kapan lagi kita berubah? Sekarang berubah dah. Jadi tabah wa naza'a wastaghfar. Taubat, buang-buangin yang di handphone, yang di komputer, yang di rumah, barang-barang yang jelek gitu ya. Bersih-bersihin rumah kita. Ada barang orang yang belum kita pulang-pulangin, kebiasaan jelek kita naza, kita copotin dari diri kita ganti dengan kebiasaan yang baik gitu ya. Wastaghfar, banyak-banyak istighfar agar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Jadi orang baik menyenangkan ya. Insya Allah berikan kepada kita. Selama ini kita dapat rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita nggak kunjung berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih juga melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan khawatirlah kita lantaran perbuatan dosa kita Allah cabut nikmat dari kita nih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata-kata yang kurang baik dan kurang berkesan dan berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita sama-sama baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد النبي الرسول والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kasihkan. Allah Akbar.